biar si Bro bebas mengatur adegan di dalam pikirannya. Jadi ada kalian lo latihan naik sepeda map. Atikan nyuci coklat budget harus jadi bahan art eksperimenku, paham ya? Terima kasih sudah berkunjung. Di suatu ketika gua pulang cepet nih, nggak kayak biasanya nih. Terus langsung tidur dah. Gue sih sebenarnya merasa ada yang merhatiin gua, walaupun gua tidur ya mata merem. Tapi gua ini jarang ngorok loh, kalau memang nggak capek-capek banget ya. Entah kenapa, walaupun gua tidur, isi kepala gua nggak bisa tidur ya. Seperti ada mantra-mantra doa yang masuk ke kepala gua tuh, mengusir hantu-hantu dan monster-monster di kepala gua pastinya. Masa di rumah lo? Apa-apa nih, gua udah di dunia isi kepalanya si Broy. Burung jenis apaan nih? Gua baru lihat. Burung aneh apa burung jadi-jadian ya? Tapi kalau dalam dunia komik, kalau kepala orangnya pusing, kadang-kadang ada putaran bintang atau putaran burung di kepalanya. Sebagai simbol kalau kepalanya lagi kusut atau lagi pusing, atau bisa juga giat dari tangga. Wets, main patok-patok aja loh. Pantas kepala si Broy pusing, dipatokin lu mulu kali ya. Burung sialan memang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, burung terbang bebas, dapat melihat di ketinggian dengan berbagai sudut pandang dan perspektif. Jangan-jangan ini harta karunnya si Bro ini, buat nyari ide dan imajinasinya dia nih. Gue rusak lah. Kenapa suasananya jadi beda begini sih? Udah ganti tempat aja nih. Wah, gue dikejarin si Bro ini. Kayaknya dia lagi mantau gua nih di kepalanya nih. Burung tadi juga udah berubah jadi burung laut nih. Untung bukan penguin. Gue paling takut sama penguin sebenarnya sih, walaupun lucu. Wah, ada rumah pantai itu. Bisa lah gua tiduran, tidur siang-siang di pantai. Siapa yang nggak mau? Anggap sedang berlibur, gas Buset dah, ini bocah datang kagak diundang, masuk ke otakku langsung tidur. Lihat dah, langsung gua kerjain nih kayak nih. Kebetulan gue lagi banyak ide segar. Hehehe. Maaf, bangun maaf, ada kerjaan nih. Lu kan pengen tahu tuh masa lalu gua. Ayolah gas, gua udah nunggu di tadi nih. Ngomong-ngomong, mata gua mana ya? Woi, mata di mana mata? Mata di mana? Wah, mata gua diumpetin si Bro ini, kalau nggak dihapus nih. Mentang-mentang gua toko fiksinya nih. Udah cepetan, jangan bacot. Kita mau berteleportasi ke dunia masa kecil gua. Anjir, pakai mati lampu lagi. Waktu aku kecil, aku selalu menunggu hari Sabtu dan Minggu. Hari paling sakral pada saat itu. Apalagi hari Minggu selalu dinanti. 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Waktunya berburu, mari kita cari dan temukan harta karun di aliran sungai. Di hari Sabtu, aku suka nongkrong di kali, mencari harta karun yang terbawa arus sungai. Ini bukan anime One Piece ya, jadi harta karun yang dimaksud itu beda, nggak sama. Harta karunku, ayo tebak, ayo apa? Buku tulis, pensil, pulpen, hingga spidol. Kadang suka hanyut di sungai ini. Kebetulan rumahku tidak jauh dari salah satu sekolah yang setiap hari Sabtu mereka suka membuang sampahnya di sungai. Penkumuman. Yang kan buang di sampah sembarangan, apalagi buang di kali. Paham nih? Bumi rumah kita bersama. Mari kita jaga kesehatan ya. Bumi sehat, kita selamat. Aku pungut, jika masih ada yang layak digunakan, aku gunakan untuk menggambar, coret-coret, dan lain sebagainya.
Kalau sedang beruntung, terkadang juga ada buku cergam, komik yang terhanyut. Dari situlah pertama kalinya aku mengenal dunia menggambar. Walaupun aku belum bisa baca tulis saat itu menjadi media dan sarana ibu mengajariku untuk membaca dan menulis. Tapi lebih sering kugunakan untuk bereksperimen coret-coret dan menjadi sesuatu yang kugemari saat itu. Tiada hari tanpa menggambar. Gambar apa saja yang kusuka. Bicara tentang sungai pada masa itu menjadi salah satu tempatku bermain bersama teman-teman, seperti mencari ikan, menghanyutkan perahu kertas. Airnya masih jernih, banyak pepohonan di sekitarnya, dan sering digunakan oleh ibu-ibu untuk mencuci pakaian. Gue tega banget. Kenapa ya Ti? Gue yang diartikan lucu. Cepat, banget. Dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau bicara tentang sungai, lingkungan, dan kelakuan manusia saat itu, ada saja cerita yang bisa diceritakan. Di sekitar sungai kadang ada suka hiburan rakyat, dari layar tancap hingga dangdutan. Rumput, semak-semak, dan pepohonan kadang-kadang digunakan untuk bab sembarangan. Ada juga instalasi dan konstruksi jamban yang dibangun di haluan sungai oleh masyarakat sebagai WC umum. Dan kadang gue juga dapat imbasnya, suka nginjek tokai. Woi, versi yang ini jangan lo gambar muka gua. Seharusnya lo yang jadi karakternya ini. Ngapa jadi gua? Kacau nih. Hore. Gantian ku kerjain. Sial, si Bray bebas mengatur adegan di dalam pikirannya. Jadi ada tempat ini. Itu bukan adegan perang. Gue juga suka main sepeda di hari Sabtu. Dan gue suka nabrak tikus. Biar sekalian lo latihan naik sepeda map. Woi, minggir. Harus jadi bahan art eksperimenku. Paham ya? Ya tapi, ya kan dibikin seperti ini juga. Masa itu lapangan dan halaman luas itu banyak banget. Bikin gue suka main layangan. Banyak permainan seru yang gue mainkan saat itu. Kayak main tak umpet, bentengan, main gundu, dan lain-lain sebagainya. Kalau gue ceritain di motion komik ini panjang kayaknya ya. Nanti udah kayak film Korea lagi. Walaupun zaman belum semaju dan secanggih seperti saat ini, tapi gue bersyukur bisa lahir di masa itu. Banyak permainan anak-anak yang melatih ketangkasan fisik, edukasi, dan tidak mengeluarkan biaya besar. Walaupun nampak sederhana, namun mempunyai dampak dan manfaatnya, khususnya dalam pembentukan karakter gue saat ini. Belum ada handphone saat itu. Kalau mau komunikasi, kamu harus menyiapkan koin dan mesti keluar rumah untuk menelepon. Dan itu sekarang menjadi barang antik. Halo. Halo, maaf, koin Anda tidak cukup untuk menggunakan telepon. Silahkan menabung dahulu agar komunikasimu lancar. Semoga beruntung. Masa kecil gue juga mengalami masa krismon atau krisis moneter. Dari situ pun koin sangatlah berharga untuk kebutuhan hidup. 1 atau 2 koin kamu bisa beli ikan krismon, ikan asin yang trending dan pilar di masa krisis moneter. Wah, gue jadi kemana ngomongan ini. Oke, langsung lanjut aja dah di hari Minggu ya. Di hari Minggu itu bukan gue doang yang menunggu ya. Hampir semua seluruh anak Indonesia menunggu hari Minggu buat nonton berbagai film kartun. Buruan, film karton ya sudah mau mulai. Aku bisa saya lari kencan, tapi kalau sampai duluan, siapa yang mau nyalain televisinya? Ya gan, nonton duluan, nonton sama-sama biar seru. Oh iya, hari ini ibumu masak apa? Kamu mau nonton kartun apa makan sih?
Kalau boleh dua-duanya sih. Masakan ibuku belum matang tadi. Jadi aku tidak sarapan. Kalau gitu cepatan sampai. Aku juga lapar. Kita balapan. Siapa yang sampai duluan? Kamu bermimpi, hati superhero ya. Kok tahu sih? Kata bapakku. Teruslah bermimpi. Lalu kear. Dan tangkap mimpimu. Itu namanya menggear harapan dan impian, meraih cita-cita dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Wah, kamu pintar ya. Tapi kalau tidur melulu, mimpi dan impiannya sulit terbangun, hanya menggayal di siang bolong. Seperti hantu di televisi ya. Wujudnya dibuat dan dibentuk dari imajinasi animatornya. Aha, kamu korban film karton. Koran. Ada komik di pos kota. Komisi Apoy, Beok, dan Ali Oncom. Buruan beli. Edisi terbatas. Sebelum kehabisan. Bonus senyuman dariku. Hahaha. Dari rahim komik tercipta, sejuta warna dalam metafora. Project Maps hadir bagai pelita, sulu imaji di cakrawala. Dunia ide adalah samudra, kita berlayar tanpa suara, menangkap bisikan semesta dalam setiap untai aksara. Bersama Project Maps, jiwa menari di atas kanvas mimpi abadi. Payung. Wah, kebetulan. Saya sedang menunggu tukang payek payung. Berarti kakak beruntung. Bertemu adik manis ini. Pasti sedang butuh uang, Yayan. Mau Yayan apa? Buat main kak. Main apa? Kok pakai duit? Payung. Don't. Wah, pas nih. Mumpung lu ada di isi kepala gua, sekalian dah lu basmi virusnya. Gua lagi mager, ntar aja. Iya, oke. Tapi jangan lu ubah suasananya jadi perang ya. Gua ubah aja jadi versi dokter ya. Cepat beraksi. Gua mesti balik ke versi tidur. Banyak hoak di kepala lo. Itu bukan hoak, kadang kita menciptakan kebohongan di kepala kita. Biar lo paham. Oke. Aku paham. Apa lo lihat-lihat? Terima kasih sudah menonton. Hanya sekedar bercerita melalui karya yang gan dibawa. Serius, nanti cepat tua. Why, bangun, why. Bangun Maps, konten, Nia sudah selesai. Nonton mau, bubar, kita pulang, yo. Masa kecil kuserukan. Main di kali, main sepeda, main layang-gan. Nonton film karton. Bania, mainan seru. Pada masanya. Sekarang, itu sudah. Langka, ketinggalan. Saman. Atau sudah musnah, tapi tidak. Untuk sebuah cerita, ya kan? Tetap terus tumbuh seiring waktu dan kehidupan. Akhirnya gue bangun juga dan sadar kembali. Lega rasanya. Jangan lupa bahagia intinya. Dari rahim komik tercipta, sejuta warna dalam metafora. Project Maps hadir bagai pelita, suluh imaji di cakrawala. Dunia ide adalah samudra, kita berlayar tanpa suara, menangkap bisikan semesta dalam setiap untai aksara. Bersama Project Maps, jiwa menari di atas kanvas mimpi abadi. Setiap angan adalah permata, kita rangkai dalam simfoni kata. Energi mentari pagi mereka, semangat baru bagai sungai mereka. Project Maps sang pengembara khayal,
simulasi di mana logika terdiskusi, bertemu entitas dari galaksi dalam harmoni yang ekstasi. Setiap bisik adalah melodi, setiap warna adalah puisi, imajinasi adalah candi tempat jiwa kita berekspresi. Bersama Project Maps, jiwa menari di atas kanvas mimpi abadi. Setiap angan adalah permata, kita rangkai dalam simfoni kata. Energi mentari pagi mereka, semangat baru bagai sungai mereka. Project Maps sang pengembara khayal, membentang permadani astral. Jangan gentar pada yang fana, dunia imaji tak terbatas makna. Project Maps genggam lentera sukma, terangi jalan yang utama. Bersama Project Maps, jiwa menari di atas kanvas mimpi abadi. Setiap angan adalah permata, kita rangkai dalam simfoni kata. Energi mentari pagi mereka, semangat baru bagai sungai mereka. Project Maps sang pengembara khayal, membentang permadani astral. Dalam pelukan dunia imajinasi, Project Maps adalah kompas hati, menyemai benih-benih kreasi hingga jiwa kita menari abadi.